Anak ayam turun ke gua, burung merpati lagi diumbar. Para jamaah, para pemirsa, para YouTuber manis bila tertawa, membuat hati selalu berdebar-debar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah salam, buah pala. Yang menjawab salam insya Allah dapat pahala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita, amin. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, amin. Dijadikannya kita istiqomah dalam ibadah, amin. Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, amin. Menjadi anak yang qurrata a'yun, menjadi anak kebanggaan bagi kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa dan agamanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah jadikan rumah tangga kita, Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu banyak sehingga tidak bisa dihitung dan tidak bisa terukur oleh tukang bajigur, oleh tukang cukur, oleh insinyur, oleh gubernur, apalagi oleh orang kufur, betul. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam yang syafaatnya selalu kita nantikan siang dan malam, yang namanya akan selalu tersirat dan tak pernah berkarat meski diterjang badai yang sangat dahsyat, hujan yang begitu lebat, bahwa dialah yang terhebat, bahwa dialah yang terkuat, tak lain dan tak bukan beliau adalah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa amanat yang tak pernah khianat, pembawa risalah yang tak pernah bersalah, pembawa rahmat bagi seluruh umat. Alhamdulillah. Ibu bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber rahimakumullah. Pada jumpa kali ini kita akan membicarakan tentang ikhlas di dalam kehidupan. Kenapa? Karena ikhlas ini sangatlah penting. Sebagaimana pantun mengatakan, lomba nyanyi di dalam kelas, pemenangnya ayo ting-ting. Ayo kita belajar ikhlas, karena ikhlas itu sangatlah penting, betul. Ibu bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia, sikap ikhlas itu merupakan sikap dalam berlepas diri dari segala amalan yang dilakukan. Setiap amalan yang dilakukan tanpa rasa ikhlas seperti musafir yang membawa perbekalan, tapi bukan berupa makanan melainkan berupa pasir. Artinya pembekalan tersebut hanya memberatkan si musafir dan tidak ada manfaatnya. Ada banyak dimensi bentuk ikhlas di dalam kehidupan kita, yaitu ikhlas dalam melakukan pekerjaan,
ikhlas dalam melakukan ibadah, ikhlas dalam beramal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di dalam metode konteks ibadah, bersikap ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan penuh rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena sikap yang lainnya, seperti ingin dipuji supaya dilihat oleh orang lain atau ingin terlihat soleh. Tidak, tapi benar-benar ibadah karena Allah. Sebagaimana syair mengatakan, untuk siapakah kau beramal, untuk siapakah beribadah? Oh, hanya untuk Allah, karena Allah itulah ikhlas, bukan untuk yang lain ikhlas. Betul? Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber yang berbahagia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 5 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Dan ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus berlaku ikhlas dalam beragama. Jika tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka agama yang kita anut saat ini akan menjadi lebih runyam, lebih rumit. Seolah-olah tidak ada efek atau hal-hal yang membekas dari agama itu sendiri. Banyak orang yang jadi sibuk dengan urusan dunianya, tidak menempatkan agama sebagai sesuatu yang utama dalam hidupnya. Semoga kita dihindarkan dari sikap-sikap seperti itu. Dengan melakukan ikhlas dalam beragama, maka segala urusan dalam hidup akan menjadi lebih baik, lebih tenang. Ibu, bapak, adik-adik remaja, para jamaah, para pemirsa, para YouTuber rahimakumullah, semakin ikhlas seseorang dalam melakukan amal kebaikan, maka akan semakin besar juga balasan yang diterima oleh kita dalam amalan itu. Maka pupuk dan latihlah diri kita untuk bersikap ikhlas di dalam segala hal. Ikhlas sangat berperan penting di dalam kehidupan. Karena apabila kita melakukan sesuatu dengan penuh keterpaksaan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencatat amal itu sebagai bagian dari perilaku ikhlas. Orang-orang yang bersikap ikhlas di setiap melakukan sesuatu yang baik, yang ia sukai maupun tidak, maka orang itu akan diliputi kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah mengetahui segala hal yang kita lakukan dalam hidup, termasuk amalan yang baik yang dilakukan dengan ikhlas. Tak perlu dilihat orang lain. Yang penting Allah tahu bahwa semua yang kita lakukan selalu dengan ikhlas. Ketika seseorang berbuat baik karena Allah, maka dia tidak sedang bermuamalah pada orang lain. Hal itu semata-mata hanya karena Allah. Semakin sering seseorang bersikap ikhlas, maka semakin tak ada orang yang mengetahui amalannya tersebut. Dan semakin Allah mengenal kita, maka Allah pun akan semakin mencintai kita. Maka janganlah pedulikan komentar orang lain, karena keikhlasan itu hanya untuk Allah. Kita beramal bukan ingin untuk dipuji, bukan untuk ria. Sebagaimana pantun mengatakan, minum kopi di dalam gelas, pahit rasanya makan varia. Hamba yang terus belajar ikhlas, pengobatannya tak pernah pamrih. Betul, tak pernah ria. Ibu, bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Ini sajalah uraian singkat yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Masih ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Hendak kemana obat dicari kalau lidah sudah mulai ke tubuh. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh dong kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Fastabiqul khairat wa akhir da'wahum anil hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.